Alex Pastoor, bondscoach en assistent de Kluivert. Ja, Alleen de naam. Maar vooral de manier waarop, tegen alle verhoudingen in, tegen alle voetbalwetten. Tak butuh waktu lama bagi PSSI untuk mencari sosok pengganti Sintayong, di mana hanya selang beberapa jam setelah pers, akhirnya muncul nama Patrick Kluivert yang digadang sebagai pelatih timnas Indonesia yang baru. Ya, hal ini juga telah terkonfirmasi usai kemarin PSSI dan official timnas Indonesia merilis ucapan selamat datang untuk Patrick Kluivert. Tentu bila berbicara soal Kluivert, timnas jelas kedatangan pelatih yang sangat ternama. Sebab seperti diketahui, pria berusia 48 tahun tersebut merupakan legenda timnas Belanda dan juga FC Barcelona. Dan pada eranya di tahun 90-an dahulu, dia merupakan salah satu bomber terbaik yang dimiliki oleh De Oranje dan La Blaugrana. Kendati banyak penggemar skuad Garuda yang kontra dengan penunjukan Kluivert karena karir kepelatihannya yang tak secemerlang itu, sambutan hangat tetap diberikan oleh salah satu komunitas penggemar setia timnas, yakni La Grande Indonesia. Dalam unggahan di Instagram mereka, komunitas tersebut mengucapkan selamat datang kepada sang menir dari Belanda. Nah, tapi tak sampai di situ, mereka juga menekankan bahwa tugas Kluivert saat ini sangatlah berat dan diminta untuk tidak menyepelekan tugasnya. Ya, Kluivert disebut para fans harus melanjutkan dan memberikan yang terbaik dari apa yang sudah dilakukan oleh Sintayong sebagai pendahulunya. Bagi La Grande Indonesia, tak ada lagi yang namanya proses, sebab tim ini sudah dibentuk dengan cukup lama oleh Sintayong. Nah, melihat fanatisme yang ditunjukkan oleh fans Indonesia ini, Kluivert pun mengaku begitu kagum dengan militansi fans yang ada di tanah air. Diketahui pula bahwa sebelum resmi dirilis saja, akun media sosial sang pelatih langsung banjir atensi dari penggemar sepak bola tanah air yang menjadikannya siap untuk menjawab kepercayaan dari para fans. Ya, kalau membahas soal fans Garuda, Indonesia memang menjadi salah satu negara yang memiliki basis penggemar terbesar di kawasan Asia. Tapi di luar itu, penunjukan Patrick Kluivert yang akan menukangi timnas Indonesia ini ternyata membuat pakar sepak bola asal Belanda Mark Janoving cukup terkejut. Bukan merasa Kluivert tidak cocok atau apa, namun legenda Ajax ini heran dengan pembagian peran dari Patrick Kluivert dan Alex Pastoor di timnas Indonesia. Alex Pastoor, bondscoach en assistent de Kluivert. Alleen de naam. Ya, seperti yang kita tahu bahwa Alex Pastoor disebut-sebut menjadi sosok yang akan mendampingi Kluivert sebagai asisten. Di mana pelatih berusia 58 tahun itu dikabarkan telah mencapai kesepakatan lisan dengan PSSI dan telah menerima tawaran PSSI setelah mengambil cuti panjang dari profesi kepelatihan. Nah, peran baru Pastoor di Indonesia ini membuat pakar sepak bola Mark Janoving terkejut. Pasalnya rekam jejak Pastoor sebagai pelatih dinilai lebih mentereng jika dibandingkan dengan Kluivert. Tentu diketahui bahwa Pastoor pernah membawa 3 klub meraih tiket promosi ke Liga Belanda, yakni Excelsior, Sparta Rotterdam, dan Almere City, dan juga nyaris mengantarkan NEC Nijmegen dan Al Attach tampil di kompetisi Eropa, hanya kalah di babak playoff. Tapi sebaliknya, Kluivert hanya menjadi pelatih kepala di 3 tim, yaitu Jong Twente, Timnas Curaçao, dan Adana Demirspor. Selebihnya ex Barcelona itu menghabiskan sebagian besar karir kepelatihannya sebagai asisten. Dan melihat itu, jelas heran mengapa bukan Pastoor yang dijadikan pelatih utama oleh Indonesia. Menilik Alex Pastoor justru lebih banyak bertugas sebagai pelatih kepala. Namun meski begitu, Alex Pastoor justru disebut bakal menjadi otak strategi timnas Indonesia karena Patrick Kluivert akan bertindak sebagai abang-abangan di dalam tim ini. Alex Pastoor merupakan pelatih bagi sebagian besar pemain timnas Indonesia. Dia pun menjadi pelatih kepala bagi klub besar seperti Feyenoord 2, Excelsior, NEC Nijmegen, Slavia Prague, AS Alkmaar, Sparta, SCR Al Attach hingga Almere City.
Pengalamannya itu menjadikannya sebagai sosok profesional yang dijuluki Raja Analisa di Belanda, memiliki perapiknya sejak menjadi pemain hingga pelatih. Berkaca dari itu semua, Pastoor memang dinilai lebih layak untuk menjadi pelatih kepala jika dibandingkan dengan Kluivert. Namun pakar sepak bola asal Belanda Kees Luick memahami alasan PSSI yang lebih memilih Kluivert sebagai pelatih, di mana menurutnya nama besar dan reputasi Kluivert di sepak bola menjadi alasan terbesarnya. Dan sependapat dengan mantan pemain NAC Breda itu, jurnalis Sjoerd Mosso juga menilai bahwa Kluivert sebagai PR atau Public Relation di Timnas Indonesia. Ya, tapi terlepas dari itu, para pakar Belanda mengaku begitu terkesan dengan penampilan Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka juga berharap dengan kehadiran sosok Kluivert serta Pastoor bisa memudahkan langkah Garuda di ajang terakbar dunia itu. Ya, Indonesia akan memulai kiprahnya lagi pada bulan Maret nanti dengan 2 laga tandang dan kandang yang akan menjadi debut dari jajaran pelatih baru. Di laga kandang kali ini, tim Garuda akan menjamu Bahrain pada 25 Maret di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang mana sebelum pertandingan tersebut kedua tim sama-sama akan menjalani laga tandang terlebih dahulu. Bahrain akan melawat ke markas Jepang di Saitama Stadium pada 20 Maret. Sementara itu pada hari yang sama skuad Merah Putih akan bertandang ke markas Timnas Australia. Tapi sebelum pertemuan itu pun Timnas Indonesia punya modal yang cukup berharga setelah menggasak Arab Saudi dengan 2 gol. Adapun Timnas Bahrain gagal meraih kemenangan ketika menjamu Australia dengan skor yang sama kuat 2-2. Tentu mengetahui kondisi Indonesia sekarang yang telah dilatih oleh pelatih asal Belanda, coach Timnas Bahrain Dragan Talajic mengakui bahwa duel melawan skuad Garuda bakal berjalan sangat sulit. Seakan terkecoh dengan situasi ini, pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut memastikan anak asuhnya akan berjuang menghadapi sisa pertandingan grup C putaran ketiga dan menyadari adanya kekecewaan setelah Bahrain gagal menang kontra Australia di bulan November lalu. Ya, menurut Talajic, aspek terpenting yang harus disiapkan oleh Bahrain jelang 2 laga berikutnya, termasuk menghadapi Timnas Indonesia, adalah soal faktor mental. Ia optimistis kans Bahrain untuk lolos ke Piala Dunia 2026 masih terbuka. Meskipun punya optimisme yang tinggi, tapi pelatih yang pernah mengasuh Muangthong United itu mengakui jika duel melawan Jepang dan Indonesia bakal berlangsung sulit, namun ia tetap yakin dengan kualitas dari para pemainnya. Saya bangga dengan para pemain saya, namun kami harus tetap bekerja keras untuk mempersiapkan laga berikutnya. Setiap pertandingan kini bakal berlangsung sulit. Kami akan menghadapi Jepang dan Indonesia sangat sulit. Namun semua pemain-pemain Timnas Bahrain sudah siap untuk melakukan apapun untuk kerajaan Bahrain.